Baik, penjelasan yang pertama yaitu penjelasan bagian introduction di buku Financial Technology. Dalam introduction ini menjelaskan mengenai teknologi financial atau fintech adalah salah satu industri yang menyajikan di tahun 2016. Nah, revolusi financial technology ini didorong oleh gelombang perusahaan startup dengan model bisnis dan pendapatan baru yang inovatif, produk dan layanan baru, mengubah keuangan menjadi lebih baik secara global. Perusahaan-perusahaan financial technology ini menawarkan kepada penggunanya berbagai layanan keuangan yang dulunya hampir seluruhnya merupakan bisnis perbankan. Baik, selanjutnya yaitu 3 hal yang secara garis besar dijelaskan pada bagian introduction financial technology. Yang pertama yaitu perbankan dan e-book moment. Pada bagian ini, masuknya financial technology dalam perbankan ditandai dengan munculnya pembayaran baru seperti PayPal yang mempermudah pembayaran selain dari kartu debit perbankan. Revolusi bank digital pun bermunculan. Peminjaman uang secara online selain dari platform bank pun juga bermunculan dari munculnya revolusi financial technology di perbankan. Yang kedua yaitu mengapa perusahaan sangat bersemangat pada financial technology. Financial technology ini hadir menawarkan hal-hal baru dan layanan baru dengan biaya yang lebih rendah melalui platform atau aplikasi seluler yang dirancang dengan baik. Singkatnya, perusahaan financial technology menawarkan kepercayaan dan transparansi dan teknologi. Yang terakhir yaitu tren sekarang pada financial technology. Perusahaan-perusahaan financial technology berfokus di berbagai bidang perbankan dengan tujuan untuk menyediakan pelayanan yang terbaik. Nah, pada dasarnya pada negara-negara maju lebih menyukai aktivitas perbankan yang nyaman atau bisa diakses dengan cepat. Nah, pada bagian inilah financial technology berkembang pada bagian m-banking di perbankan. Munculnya m-banking perbankan atau perbankan online ini merupakan salah satu tren yang saat ini bermunculan di financial technology. Selanjutnya kita masuk pada chapter pertama. Apa yang dimaksud dengan istilah vintage? Vintage sendiri atau financial technology merupakan gabungan dari kata keuangan dan juga teknologi. Dalam artian yang paling khusus, vintage berfokus pada perkembangan inovasi yang berkaitan dengan keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang canggih serta terbaru pada abad ke-21. Nah, aplikasi serta layanan keuangan baru yang disebut vintage ini dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan bisnis, investor, serta regulator. Perusahaan-perusahaan yang berbasis vintage cenderung dimulai oleh tim wirausaha yang berskala kecil. Berikut ini adalah beberapa perusahaan vintage di dunia yang paling menarik yang akan dibahas pada chapter ini. Yang pertama, M-Pesa. M adalah singkatan dari mobile phone dan Pesa adalah bahasa Swahili yang berarti uang. Dimulai di Kenya pada tahun 2007, layanan ini memiliki lebih dari 25 juta pelanggannya yang tersebar di Kenya, Tanzania, Afrika Selatan, Republik Demokratik Kongo, India, Mozambik, Mesir, Lesotho, Ghana, Albania, dan Rumania. Singkatnya, cara kerja M-Pesa adalah dengan ponsel dengan cara mengirim SMS saja. Warga setempat tetap dapat melakukan maupun menerima pembayaran yang sudah relatif canggih meskipun dalam keterbatasan mereka seperti tidak adanya kantor cabang bank di sekitar mereka maupun akses internet. Yang kedua, ada Venmo. Venmo dibuat pada tahun 2009. Singkatnya, cara kerja Venmo ini adalah hanya dengan bermodalkan daftar kontak di handphone seperti SMS ataupun daftar teman kita di Facebook. Kita sudah dapat melakukan pembayaran dari ataupun ke kartu debit, kartu kredit, atau rekening bank yang sudah dihubungkan sebelumnya. Seperti contohnya, ada 8 orang yang dapat makan malam bersama dengan hanya 1 orang saja yang nantinya akan membayar tagihan daripada makanan tersebut. Dan sisa ke-7 teman lainnya dapat menggunakan handphone mereka untuk nantinya mengirimkan bagian yang harus mereka bayarkan ke si pembayar sebelumnya. Yang ketiga ada Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto lainnya. Nah, Bitcoin adalah mata uang kripto yang paling terkenal. Bitcoin memakai sistem kas elektronik berbasis peer-to-peer. Peer-to-peer ini adalah jaringan komputer di mana setiap komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut merupakan klien sekaligus juga servernya. Di dalam Bitcoin, tidak ada mata uang fisik ataupun bank sentral atau otoritas terorganisir lainnya yang berdiri di belakang mata uang ini. Sehingga, validitas kepemilikan Bitcoin dapat dibuat dengan cepat serta biaya yang lebih minimum. Yang keempat ada blockchain. Blockchain nantinya akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang telah dilakukan.
Nah, sistem inilah yang mendasari verifikasi daripada Bitcoin ataupun mata uang kripto lainnya. Blockchain sendiri mengacu pada teknologi dalam hal penyimpanan informasi yang terdesentralisasi serta terdistribusi, atau dapat juga diartikan bahwa blockchain ini sebagai buku besar yang mencatat setiap urutan transaksi dari awal sampai dengan akhir, yang dimana nantinya tiap transaksi akan dimasukkan ke dalam blok-blok yang masing-masing terhubung satu sama lainnya. Perusahaan fintech yang menarik selanjutnya itu adalah Square. Square menawarkan pembaca kartu kredit seluler yang memudahkan pengecer kecil hingga menengah untuk menerima pembayaran dengan menggeserkan kartu magnetik, chip atau NFC, atau komunikasi jarak dekat, memungkinkan komunikasi antara ponsel dan terminal pembayaran. Perusahaan yang kedua yaitu adalah Stripe. Stripe menyediakan layanan yang memungkinkan individu dan bisnis untuk mengakses pembayaran secara online. Perusahaan kecil yang ingin memulai e-commerce perlu menyiapkan kartu kredit dan rekening bank untuk menerima pembayaran. Stripe membangun serangkaian produk perangkat lunak untuk mengordinasikan situs web dan aplikasi yang memungkinkan perusahaan e-commerce baru untuk mengakses layanan pembayaran dan berfungsi dalam hitungan menit. Materi selanjutnya yaitu tentang perusahaan fintech yang meniadakan bank. Salah satu contohnya yaitu Lending Club atau LC. Didirikan pada tahun 2006 dan telah mendanai lebih dari 24 miliar dolar dalam bentuk pinjaman hingga akhir tahun 2016. 2/3 dari pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan kembali atau melunasi utang kartu kredit. Yang selanjutnya itu Social Finance Inc. atau SoFi mengatakan bahwa mereka bukanlah bank, melainkan keuangan modern. Perusahaan yang mendorong pergeseran ke dunia tanpa bank. SoFi awalnya dimulai untuk memberikan pinjaman kepada mahasiswa di Stanford Business School. Yang selanjutnya itu adalah Kiva, sebuah organisasi nirlaba yang memungkinkan orang meminjamkan uang melalui internet kepada peminjam yang berpenghasilan lebih rendah dari 80 negara. Selanjutnya yaitu TransferWise atau mencocokkan pengguna untuk pengiriman uang. Dengan menggunakan TransferWise, penjual euro dapat mentransfer euro dari rekening bank di Prancis ke rekening bank lainnya di Prancis. Pada saat yang sama, pound sterling akan dikirim dari bank di London ke rekening bank lainnya yang ditunjuk di London. TransferWise menyaring para peserta untuk menemukan pengguna kebutuhannya yang sesuai dan mencocokkannya. Materi selanjutnya adalah chapter 2, yaitu disrupsi dan disintermediasi produk dan layanan keuangan. Mengapa terjadi ledakan fintech sekarang? Selama dekade terakhir, kita telah melihat lonjakan besar dalam inovasi di sektor keuangan, yang sering disebut sebagai ledakan vintage. Pertanyaannya adalah, mengapa perubahan ini baru terjadi sekarang? Faktor utama di balik ini termasuk evolusi dalam teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan pergeseran dalam dinamika pasar. Inovasi vintage baru muncul karena kebutuhan untuk solusi yang lebih efisien dan mudah diakses, serta kemajuan dalam teknologi yang memungkinkan terciptanya layanan baru dengan lebih cepat dan murah. Slide selanjutnya, peran generasi milenial dalam vintage. Generasi milenial, yang merupakan kelompok populasi terbesar saat ini, memainkan peran penting dalam ledakan vintage. Mereka cenderung lebih memilih layanan keuangan yang mudah digunakan, cepat, dan berbasis teknologi. Milenial seringkali merasa kurang puas dengan bank-bank tradisional dan lebih memilih solusi yang mobile friendly. Karena keterlibatan mereka dalam teknologi dan ketergantungan pada perangkat seluler, mereka mendorong inovasi vintage untuk menciptakan layanan yang memenuhi ekspektasi mereka, seperti kemudahan akses dan transparansi. Nah, selanjutnya, kemajuan teknologi yang mendukung vintage. Beberapa teknologi utama yang telah mendukung pertumbuhan vintage adalah cloud computing, kecerdasan buatan atau AI, dan perangkat lunak sumber terbuka. Teknologi-teknologi ini memungkinkan pengembangan layanan keuangan yang lebih cepat dan murah. Cloud computing mempermudah penyimpanan dan akses data, AI memungkinkan analisis data yang lebih cerdas dan personalisasi layanan, sementara perangkat lunak sumber terbuka menyediakan alat yang fleksibel dan biaya rendah untuk inovasi. Dengan alat-alat ini, startup vintage dapat bersaing secara efektif dengan bank tradisional dan memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Oke, selanjutnya adalah ekosistem startup dan budaya kerja. Ekosistem startup yang dinamis dan akses mudah ke pendanaan telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan vintage.
Nah, milenial yang lebih suka bekerja di lingkungan yang fleksibel dan inovatif sering memilih untuk bergabung dengan startup daripada perusahaan besar yang lebih konvensional. Budaya kerja startup ini mendorong kreativitas dan inovasi, yang pada gilirannya mengarah pada pengembangan solusi keuangan baru dan menarik bagi konsumen. Nah, selanjutnya adalah generasi milenial dan penggunaan uang. Cara milenial menggunakan uang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka memanfaatkan teknologi untuk transaksi sosial, investasi, dan perbankan yang lebih efisien dan aman. Selain itu, milenial lebih cenderung mengutamakan investasi yang berdampak sosial, seperti investasi berkelanjutan atau yang mendukung tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka lebih nyaman dengan solusi digital seperti aplikasi pembayaran dan investasi online yang mencerminkan perubahan dalam bagaimana uang dikelola dan digunakan. Kemudian, tantangan dan peluangan bagi milenial. Generasi milenial menghadapi beberapa tantangan seperti utang mahasiswa dan dampak dari resesi ekonomi yang mempengaruhi awal karir mereka. Namun mereka juga memiliki peluang besar, investasi dalam modal manusia seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta adopsi teknologi yang terus berkembang memberikan mereka kesempatan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar tenaga kerja. Dengan memanfaatkan peluang ini, milenial dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan di dunia kerja yang dinamis. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang berhubungan dengan teknologi. Perubahan teknologi telah berlangsung dengan sangat cepat selama lebih dari 50 tahun terakhir, dan peningkatan dramatis dalam kemampuan pemrosesan yang dipadukan dengan biaya yang lebih murah lah yang menjadi kunci untuk memfasilitasi perkembangan aplikasi keuangan. Dalam menilai peningkatan kapasitas pemrosesan, prinsip dasarnya adalah meningkatkan kapasitas adalah hukum Moore. Pertama kali didalilkan pada tahun 1965 oleh Gordon Moore, salah satu pendiri Intel. Hukum Moore menetapkan bahwa kapasitas pemrosesan akan berlipat ganda setiap 24 bulan, kemudian dipersingkat menjadi 18 bulan. Pada kita lihat pada slide selanjutnya, yaitu gambar 2.5. Untuk komposisi kuantum, salah satu jalur penelitian yang menjanjikan untuk memperluas penerapan efisiensi hukum Moore adalah komputasi kuantum. Lanjut ke slide selanjutnya, itu ada unit pemrosesan grafis. Unit pemrosesan grafis itu adalah perkembangan yang membantu pertumbuhan pembelajaran mesin, dan analisis data besar adalah penerapan GPU baru yang kuat yang diproduksi oleh Nvidia, Advanced Micro Device, dan lainnya. Pertama kali digunakan dalam video game, chip ini memungkinkan pemrosesan kumpulan data besar yang kini sedang dirakit menjadi lebih cepat. Mereka banyak digunakan oleh Google, Facebook, dan lainnya untuk menyisir data media sosial, dan ada produsen chip lain yang sedang mengerjakan chip generasi berikutnya yang akan mendukung pemrosesan yang lebih efisien. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, itu ada di awan. Beberapa manfaat komputasi awan dapat dilihat sebagai yang pertama, itu meminimalkan pengeluaran modal dan menurunkan biaya operasional. Jadi pengusaha itu tidak perlu lagi melakukan investasi besar dalam membangun atau memelihara pusat data. Lebih sedikitnya sumber daya internal yang perlu didanai. Pengguna hanya membayar untuk apa yang mereka gunakan saat mereka menggunakannya. Yang kedua, itu ada kecepatan dan ketangkasan. Itu adalah peningkatan permintaan akan layanan komputasi biasanya dapat terpenuhi dalam hitungan menit, memberikan fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, itu ada skala ekonomi. Dengan ratusan ribu pengguna, penyedia layanan cloud dapat memperoleh skala dan cakupan ekonomi serta pemanfaatan yang lebih efisien. Yang selanjutnya, itu ada masalah kapasitas hilang, yaitu startup tidak perlu lagi merencanakan kapasitas komputasi awal atau tambahan karena cloud memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut, ada beberapa jenis model cloud seperti computing, tergantung seberapa banyak layanan TI, dikelola secara off-premise di cloud dan dikelola secara lokal. Selanjutnya, itu ada infrastruktur sebagai layanan, itu biasanya menyediakan komputer, fitur jaringan, dan penyimpanan data, namun tetap memberikan fleksibilitas dan kendali kepada manajemen TI lokal. Layanan yang ditawarkan dapat mencakup analisis big data, developer tools, ML, dan lain-lain. Selanjutnya ada platform sebagai layanan, yaitu menambahkan pengelolaan infrastruktur dasar seperti perangkat keras dan sistem operasi, serta alat untuk pengembangan, pengujian, dan penerapan. Lanjutnya ada penerapan
perangkat lunak sebagai layanan, yaitu memberikan solusi lengkap, biasanya mencakup aplikasi pengguna akhir seperti email. Pelanggan seringkali dapat menambahkan modifikasi dan penambahan untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka. Pada slide selanjutnya yang kita bisa melihat itu adalah kecerdasan buatan atau AI. Inovasi penting lainnya dalam teknologi yang berkontribusi terhadap kemajuan fintech adalah AI. Salah satu definisi AI yaitu yang berguna adalah proses di mana mesin belajar untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam konteks fintech sendiri, AI memiliki penerapan luas pada hampir semua produk dan layanannya. Hal ini memungkinkan penyedia untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan pasar yang semakin terdefinisi dengan baik. Produk investasi misalnya dapat ditawarkan kepada segmen pasar yang sempit. Dengan profil risiko atau yang sesuai, perlindungan penipuan dan keamanan dapat ditingkatkan dengan penganalisis kasus dan pengembangan model yang prediktif. Selanjutnya, penerapan dalam fintech AI. AI kemungkinan besar akan berdampak pada slide selanjutnya tadi, yaitu penerapan fintech AI. AI memungkinkan besar akan berdampak pada semua segmen lembaga keuangan. Peran yang dihadapi pelanggan, operasional, manajemen kekayaan, pasar modal, dan semuanya akan mendapatkan manfaat dari meningkatkan penerapan AI. Scotiabank misalnya telah bekerja sama dengan ML untuk menyempurnakan pendekatannya terhadap pemegang kartu kredit yang menunggak pembayaran mereka. Tantangannya adalah mengidentifikasi berbagai kelompok rekening yang terlambat membayar dan mencocokkan penjangkauan yang tepat pada tahap awal. Penerapan lainnya bisa kita lihat adalah mendeteksi penipuan dan perilaku jahat. Perusahaan bursa dapat memantau data pasar, pesanan, dan perdagangan untuk mencari sinyal perilaku pedagang atau pelanggan yang mungkin perlu ditangani. Pada slide selanjutnya atau slide terakhir itu ada gaya hidup permulaan. Gaya hidup permulaan itu adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap pertumbuhan fintech saat ini adalah daya tarik lingkungan startup bagi banyak generasi milenial. Gaya hidup startup bukan untuk semua orang. Jam kerja yang panjang, seringkali tugas dan peran tidak terstruktur, gaji rendah, jam kerja panjang, prospek kesuksesan yang tidak pasti. Nah, dari penjelasan dari chapter 2 tadi, kesimpulannya adalah ledakan inovasi vintage merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor, termasuk perubahan demografis, kemajuan teknologi, dan pergeseran budaya kerja. Generasi milenial dengan kebutuhan dan harapan yang unik memainkan peran kunci dalam mendorong perubahan ini. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk disrupsi di sektor keuangan, menghasilkan layanan dan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen modern.